Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan fi ayatil ukhra, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnin ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak kita semuanya untuk selalu meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita jalankan segala apa yang menjadi perintah-perintah Allah, serta kita berusaha keras untuk menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib akan mengangkat tema khutbah kita, yakni luangkan waktu untuk ayah dan ibumu. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 14 berfirman sebagaimana yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnin ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang semakin lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat engkau akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita ketahui bahwasanya tanpa orang tua kita tidak akan lahir di atas dunia ini. Tanpa seorang ibu kita tidak akan mampu berdiri di tempat ini. Tanpa seorang ibu kita tidak akan mampu untuk hidup seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, khatib mengajak dan mengingatkan khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Mari kita mentaati kedua orang tua kita, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka taati pula kedua orang tua kita. Terlebih lagi ibu kita. Ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari kurang lebih. Ibu kita yang telah menyusui kita selama 2 tahun kurang lebih. Oleh karena itu, betapa besar jasa seorang ibu terhadap kita sebagai anaknya. Ibu kita yang masih hidup, kita berusaha berbakti kepadanya. Kalau kita sudah beda rumah, maka bersilaturahimlah kepada ibu kita. Jenguk dia, datangi rumah beliau,
Berikan kabar-kabar baik kepada beliau. Dan jangan pernah kita menyakiti hati ibu kita. Jangan pernah kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Karena sakit hati kedua orang tua kita, Allah akan memurkai kita. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahu fi ridha walidain wa suhtillahu fi suhtil walidain." Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita. Kemudian murkanya Allah, marahnya Allah itu tergantung kepada kemarahan kedua orang tua kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang membuat hati orang tua kita senang. Ma'syiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita sedang orang tua kita sudah meninggal dunia, sedang orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ketahui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata ibni Adam man qata'a amaluhu." Ketika mati anak cucu Adam, terputus semua perbuatannya, terputus semua hubungannya, terputus segala apa yang dia lakukan di atas dunia ini. Tidak ada yang mampu membantu dia, tidak ada yang mampu menolong dia. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Ada 3 hal yang bisa membantu kita ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang tua kita, ibu dan ayah kita yang sudah meninggal dunia. Tidak ada yang bisa membantu beliau, tidak ada yang bisa menolong beliau kecuali 3 hal sesuai dengan hadis ini. Apa 3 hal tersebut? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang selama hidup beliau bersedekah kepada siapapun yang membutuhkan. Beliau bersedekah dengan memberi tangan kanan sedang tangan kiri tidak mengetahui, apalagi orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian yang bisa menolong beliau adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang beliau peroleh, ilmu yang kita peroleh, kemudian dia berikan kepada anak-anak didiknya, dia berikan kepada anak-anaknya di rumah, dia berikan ilmu pengetahuan, dia ajarkan mengaji, dia ajarkan untuk melaksanakan sholat, dia ajarkan untuk melaksanakan kebaikan. Maka itulah ilmu yang pahalanya, pahala yang tidak akan pernah terputus sampai kapanpun. Kemudian yang ketiga, yang bisa membantu seorang yang telah meninggal dunia adalah wal awaladun soleh yad'ulah, anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengadahkan tangan, yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni segala dosa-dosaku dan dosa-dosa ibu bapakku. Kasih sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu kecil. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada momentum yang sangat mulia ini, khotib mengajak kita semuanya untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Kita doakan beliau yang sudah meninggal dunia, kita doakan semoga diampuni segala dosa-dosanya, diampuni segala kesalahan-kesalahannya, diterima amal perbuatannya, kemudian ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian orang tua kita, ibu dan ayah kita yang masih hidup, kita doakan semoga selalu disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditetapkan keimanannya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, terlebih seorang ibu yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakannya. Hingga suatu ketika
Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat tersebut? Man ahaqqun nas bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pertama kali untuk aku berbakti di dunia ini? Apa kata Rasulullah? Ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Untungnya hadirin sekalian, seorang sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah itu sampai 4 kali. Coba kita bayangkan kalau seandainya sahabat tersebut bertanya hanya 3 kali. Kalau sahabat tersebut bertanya hanya 3 kali, maka kita seorang laki-laki tidak mendapatkan kehormatan dari seorang anak kita. Kenapa demikian? Karena ketika Rasulullah ini ditanya, siapa yang paling pertama kali untuk aku berbakti kepadanya ya Rasulullah? Ibumu, ummuka. Lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu pertanyaan yang keempat, siapa lagi ya Rasulullah? Barulah kata Rasulullah, abuka, bapakmu. Baru bapakmu. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pantas di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannah tutahta aqdamin ummahat. Sesungguhnya kata Rasulullah, surga itu ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Surga itu tergantung dari ridhonya seorang ibu. Seorang anak akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala kalau ibu dan ayahnya meridhoi. Seorang anak akan mendapatkan kebahagiaan hidup di atas dunia kalaulah seorang ibu akan meridhoi. Seorang anak akan memperoleh jabatan atau kedudukan yang tinggi di atas dunia ini kalaulah seorang ibu dan ayahnya meridhoi. Kalau seandainya keduanya tidak meridhoi, wallahu alam, apa yang akan terjadi kepada kita semuanya. Oleh karena itu maka khotib mengajak kita semuanya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, untuk selalu taat atas perintah-perintah orang tua kita. Jangan pernah sekali-kali kita berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahuma uffin." Jangan sekali-kali kamu mengucapkan perkataan kepada ibumu, kepada kedua orang tuamu. Apalagi kita sampai membentak orang tua kita, kita melawan terhadap kedua orang tua kita. Dan ucapkanlah kata Allah perkataan-perkataan yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan selalu taat pula terhadap apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, dan selalu menjaga kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Meninggal dunia orang tua kita, kita doakan setiap sholat kita. Kalau dia masih hidup, kita silaturahim, kita berikan kabar-kabar yang baik kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semuanya, kalau sudah kita melaksanakan hal itu, kita diridhoi pula oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nanti kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang menghuni surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwar ghafurur rahim.